Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri di kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Titik dan nilai stasioner pada gambar berikut ya. Sebenarnya titik stasioner itu adalah sebuah titik yang berada pada garis singgung ketika posisi garis singgung terhadap kurva itu dalam posisi horizontal. Jadi titik stasioner itu bisa didapat melalui turunan fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 itu sama dengan gradien ya. Gradien sama dengan 0 berarti garis tersebut, garis singgung pada kurva itu horizontal. Maka ketika garis singgung horizontal terhadap kurva, maka itu disebut sebagai titik stasioner. Jadi FA adalah nilai stasioner di X sama dengan A dan FB adalah nilai stasioner di X sama dengan B, di mana turunan pertama di titik-titik 0 tersebut titik-titik tersebut bernilai 0. Selanjutnya titik A FA dan B FB disebut titik stasioner dari fungsi Fx. Perlu kalian ketahui, syarat stasioner itu adalah F aksen sama dengan 0. Karena stasioner adalah garis singgung pada kurva dalam posisi horizontal. Berikut flowchart peta konsep yang Bapak berikan kepada kalian agar kalian lebih memahami bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan soal mencari nilai dan titik stasioner. Ya, kita perhatikan di dalam flowchart atau alur cara mengerjakan soal. Di sini gamblang ya, bisa kalian pahami. Fx diturunkan memakai rumus turunan ya. Kalian harus paham betul dan ingat betul tentang turunan rumus fungsi trigonometri, kemudian syarat stasioner, dan juga kalian harus memahami juga dan ingat rumus-rumus persamaan trigonometri untuk mendapatkan X1, X2, dan X3 ya. Nah, X1, X2, X3 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke Fx sebelum diturunkan, maka didapat titik stasioner. Sedangkan nilai stasioner sendiri itu adalah sumbu Y atau hasil sumbu Y, yaitu FA, FB, dan FC. Sebelum kalian mempelajari nilai dan stasioner, kalian harus sudah menguasai materi, yaitu rumus dasar turunan fungsi aljabar. Kemudian rumus-rumus trigonometri kalian harus ingat. Kemudian rumus persamaan trigonometri. Contoh 1. Tentukan titik stasioner dari Fx sama dengan sin 2x pada interval x kurang dari sama dengan 360 derajat dan x lebih dari 0 derajat. Nah, ini ya. Fx-nya kita turunkan menjadi F aksen sama dengan 2 cos 2x. Kemudian syarat stasioner itu F aksen sama dengan 0, jadinya 2 cos 2x sama dengan 0 menjadi cos 2x sama dengan 0. Kemudian 0 kita ganti ya, untuk menghasilkan 0 berarti cos 90, sehingga kita dapat cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Menurut rumus persamaan trigonometri, yaitu untuk cos kita peroleh dua macam, yaitu 2x sama dengan 90 ditambah k kali 360 derajat atau 2e min 90 derajat ditambah k 360.
Ya, ini hasilnya dari 2X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, kita didapat hasilnya X 45 derajat dan X 225 derajat. Dan untuk penyelesaian 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K 360 derajat, didapat hasilnya min 45 derajat, 135 derajat, 315 derajat. Awas, harus kita ingat dalam soal ada interval ya, interval atau daerah interval yang tadi dalam soalnya itu disebutkan bahwa X harus kurang dari 360 dan X harus lebih dari 0, sehingga kunci jawabannya yaitu 45 derajat, 225 derajat, 135 derajat, dan 350 derajat. Sehingga negatif 45 derajat itu tidak termasuk. Negatif 45 derajat itu kurang dari 0. Jadi hasilnya X 45 derajat kita substitusikan ke Fx sebelum turunan, hasilnya jadi F 45 derajat sin 2 kali 45 derajat sin 90 sama dengan 1. Yang kedua, 135 derajat kita substitusikan lagi ke Fx sama dengan sin 2x, hasilnya negatif 1. Kemudian X sama dengan 225 derajat, kita substitusikan lagi, hasilnya 1. Kemudian X sama dengan 355 derajat, kita substitusikan lagi ke Fx sama dengan sin 2x, hasilnya negatif 1. Nah, di sini ada hasilnya 1, min 1, 1, min 1. Jadi paling maksimum yaitu nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimum itu min 1. Sehingga titik stasionernya bisa 45 derajat, 1, 135 derajat min 1, 225 derajat 1 ya, 315 derajat min 1. Nah, nilai stasionernya adalah nilai Y-nya, yaitu dari titik-titik itu ya, titik-titik stasioner itu X, Y ya. Maka nilai Y-nya itu disebut nilai stasioner, yaitu ada hanya 2, yaitu 1 dan min 1. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian pahami. Yang tidak paham akan Bapak ulangi di kelas kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.